Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Selamat pagi Gereja Oikos Online. Izinkanlah saya pada pagi hari ini untuk mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk kita mengambil waktu sejenak untuk kita boleh masuk ke dalam hadirat-Nya pada pagi hari ini. Dia adalah Allah yang peduli. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia adalah Immanuel. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Mari kita sama-sama katakan, kemanakah, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, oh hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku
kasih Tuhan bawa kami semakin dekat kepadamu. Thank you Lord. Kemanapun kami pergi Tuhan, Kau ada bersama dengan kami. Dalam setiap musim, dalam kehidupan kami Tuhan, kemanapun dan dimanapun kami berada, kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang begitu setia menyertai kami. Mari kita katakan, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your ways in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Have your way in me. Mari saya mengajak untuk kita semua mulai just menikmati hadirat-Nya pada pagi hari ini. Makasih Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita pada pagi hari ini. Makasih Yesus buat kebaikan-Mu. Makasih Tuhan, Kau begitu baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, boleh menghitung hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita masih lanjutkan pembacaan firman Tuhan atau pemberitaan firman Tuhan, pelajaran kita mengenai kerajaan Allah. Saya ingin mengambil di dalam Yohanes 18 ayat 36. Kisahnya adalah pada waktu itu Yesus sedang diadili oleh Pilatus, dan Pilatus mempertanyakan, apakah engkau seorang raja? Dan Yesus menjawab cerita tentang kerajaannya yang dia miliki atau kerajaan Allah. Yohanes 18 ayat 36. Maafkan saya agak sedikit pilek. Yohanes 18 ayat 36. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada seorang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. 2 kali Tuhan Yesus menekankan atau menjelaskan kepada Pilatus bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini, atau bukan dari tempat ini, atau bukan tidak seperti tatanan atau susunan dari negara-negara yang ada di dunia. Nah, pernyataan ini adalah menjadi bukti bahwa kerajaan Allah tidak sama dengan kerajaan yang ada di dunia ini. Sistem atau tatanan atau aturan mainnya pun tidak sama. Karena itu kita tidak bisa melihat satu kerajaan di dunia ini lantas kemudian kita mengumpamakannya seperti kerajaan Allah. Belum tentu cocok, belum tentu sama. Kita harus melihat aturan daripada kerajaan Allah, yaitu sesuai dengan firman Tuhan ini, perintah Tuhan atau apa yang Tuhan tulis tentang dirinya dan juga tentang kerajaannya. Contohnya, bagaimana cara masuk untuk menjadi warga negara kerajaan Allah? Allah memberikan caranya. Kalau Tuhan berkata hanya satu-satunya jalan keselamatan, memang hanya itulah yang Tuhan sediakan. Kita tidak bisa protes dan kita tidak bisa berkata, kenapa hanya satu jalan? Bukankah kalau pergi ke, katakanlah kita mau pergi ke Roma, banyak jalan, kenapa untuk masuk surga hanya satu jalan? Sistem kerajaan Allah tidak sama dengan kerajaan dunia. Saudara bisa pergi dengan cara mungkin naik pesawat, naik kereta, mungkin naik bus. Kalau misal saudara mau pergi ke satu tempat, bisa saja. Katakanlah dari Jakarta ke Surabaya, banyak pilihan. Mau lewat mana? Darat, udara, laut, silahkan, masih bisa. Mau naik bus, lewat jalur mana, jalur Pantura, jalur mungkin selatan, itu silahkan, masih banyak jalan. Tetapi untuk masuk dalam kerajaan surga, Tuhan hanya menetapkan satu jalan. Itu aturannya, aturan dari Tuhan. Dan kita tidak memaksakan kehendak kita atau aturan kita atau kemauan kita. Kok cuma satu jalan? Tapi memang aturannya, karena Allah sendiri pemilik kerajaan surga dan Dia memberikan aturan seperti itu. Ya, kalau mau ke sana harus patuhi yang seperti itu yang Tuhan sudah berikan. Jadi kita nggak bisa protes. Kalau kita nggak patuhi, ya saudara tidak akan masuk dalam kerajaan surga ke tempat yang lain. Hanya satu jalan. Nah, Tuhan Yesus pernah berdiskusi dengan seorang rabi atau guru orang Yahudi yang namanya Nikodemus. Itu ada di dalam Yohanes 3 ayat 5. Kita akan coba buka dalam Yohanes pasal 3 ayat 5. Yohanes 3 ayat 5 berkata demikian, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Jika seseorang tidak dilahirkan oleh air dan roh, dia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Jadi apa syarat untuk menjadi warga negara kerajaan Allah? Harus lahir dari air dan roh. Saat ini saya adalah warga negara Indonesia. Kalau di suatu saat mungkin berniat untuk pindah ke warga negaraan, maka ada persyaratan-persyaratan yang harus dilalui atau yang harus kita serahkan.
Nah, persyaratannya untuk menjadi warga negara satu negara, ya saudara harus patuhi. Karena itu persyaratannya. Kalau persyaratannya tidak dipatuhi, ya secara otomatis Anda tidak bisa diterima untuk menjadi warga negara di sana. Begitu juga kalau saudara pindah, katakanlah di Indonesia, saudara pindah dari satu kota ke kota lain. Tiap-tiap kota punya peraturannya masing-masing. Tiap-tiap RT, RW punya peraturannya masing-masing. Pada waktu saya masih kecil, ada peraturan di kampung saya, setiap anak laki-laki harus secara bergilir menjaga keamanan Siskamling. Jadi saya suka dapat kebagian untuk ronda malam, ya. Cuman karena besoknya sekolah atau apa, ini kita minta satu orang untuk bisa menggantikan teman saya atau siapa yang kita minta untuk menggantikannya. Itu aturannya seperti itu. Mungkin desa lain atau RW lain peraturannya berbeda. Jadi untuk warga negara, untuk warga setempat punya peraturannya seperti itu. Begitu juga warga kerajaan Allah, kita harus mematuhi. Kerajaan Allah punya aturan mainnya. Dan aturan mainnya diset sama Allah, bukan sama manusia. Karena itu kalau manusia ingin masuk dalam kerajaan Allah harus ngikuti aturannya Tuhan. Harus ngikuti peraturan yang Tuhan berikan. Saat ini Tuhan berikan bahwa kalau kamu pengen masuk dalam kerajaan Allah, kamu harus lahir oleh air dan roh. Apa yang dimaksudkan dengan air dan roh? Semula Nikodemus bertanya, bagaimana mungkin seseorang bisa dilahirkan kembali? Sedangkan saya sudah usia sedemikian rupa, apakah saya harus masuk ke dalam rahim ibu saya dan terus kemudian dilahirkan kembali? Dan terus kemudian Tuhan Yesus berkata demikian, kalau seseorang tidak dilahirkan oleh air dan roh. Jadi Tuhan tidak berbicara kepada Nikodemus, oh Nikodemus kamu gak perlu masuk ke dalam rahim ibumu dan terus kemudian dilahirkan kembali. Makna kelahiran kembali tidak sama dengan makna kelahiran yang Nikodemus tangkap itu. Jadi maksudnya Tuhan gak sama dengan apa yang Nikodemus paparkan. Dan Tuhan mulai jelaskan apa yang dimaksudkan dengan kelahiran kembali. Kelahiran kembali adalah kelahiran yang dilahirkan dari air dan roh. Air dan roh ini tidak berbicara dengan tentang baptisan. Ada orang yang menafsirkan bahwa ini adalah berbicara tentang baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Tetapi ini tidak berbicara tentang baptisan air dan baptisan Roh Kudus sama sekali. Jadi waktu Yesus menjelaskan seseorang tidak akan masuk dalam kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan dalam air dan roh, itu sama sekali bukan bicara tentang baptisan air dan juga baptisan Roh Kudus. Tetapi ini adalah berbicara tentang karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Pada waktu Tuhan Yesus ada di dalam satu perayaan, Tuhan Yesus berkata demikian, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dan terus kemudian dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air. Dan air itu adalah menjadi lambang daripada Roh Kudus. Loh, kok ini air ini lambang Roh Kudus dan ini ada Roh Kudus, roh lagi. Ya, kadang-kadang dalam bahasa Alkitab suka ada dua kali penegasan. Seperti misalkan api dan roh. Ya, sebenarnya itu similar, ya sama. Ini air dan roh. Jadi seseorang yang disucikan, dibersihkan oleh air dan roh lahir. Nah, kita tahu seseorang bisa datang kepada Kristus karena ada pekerjaan Roh Kudus. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari kita dan kita meresponinya. Jadi ada Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan seseorang untuk membawa orang tersebut datang kepada Allah, untuk membawa seseorang tersebut menginsafkan dari dosanya, atau berbicara tentang penghakiman atau sesuatu tentang Allah kerinduannya. Kalau orang tersebut meresponinya, maka dia akan diselamatkan. Kalau orang tersebut menolak atau tidak meresponinya, ya pekerjaan Tuhan terhenti sampai di situ. Tetapi kadang-kadang Allah tidak menyerah. Karena ada doa seseorang, maka Tuhan bekerja kembali untuk menginsafkan orang tersebut, untuk menyadarkan orang
orang tersebut, untuk dia sadar akan dosanya, untuk dia datang dan mencari pertolongan kepada Allah yang hidup. Dan kalau orang tersebut mengeraskan hatinya kembali, pekerjaan Tuhan terbatas hanya menyadarkan saja. Dan ini perlu respon daripada kita manusia. Karena itu firman Tuhan berkata, apabila hari ini engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Apabila Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, jangan kita keraskan hatimu. Jangan menolak pekerjaan Roh. Jangan menolak pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan seseorang. Sebab kenapa? Pada waktu Tuhan bekerja, pada waktu Roh Tuhan menyadarkan seseorang, atau katakanlah menyadarkan saya untuk saya bertobat dari dosa-dosa saya, menyadarkan saya untuk datang kepada Tuhan, maka bagian saya adalah saya meresponinya. Nah, pada waktu saya meresponinya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya, itu artinya saya dilahirkan kembali. Saya menjadi manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sedang datang. Dan itulah yang dikatakan kita dilahirkan oleh air dan Roh. Dan Tuhan jamin, kalau seseorang yang dilahirkan kembali, yang lahir oleh air dan Roh, maka dia akan masuk dalam kerajaan surga. Amin. Dan di sini hari ini kita belajar bahwa kerajaan surga tidak berasal dari dunia ini. Karena itu, sistem aturan main dari kerajaan surga tidak sama dengan sistem di mana negara kita tinggal. Untuk kita bisa mengerti tentang aturan main dari atau tata negara dari kerajaan surga, kita harus mengerti tentang firman Allah. Disinilah Tuhan memberikan ketetapan peraturan-peraturannya kepada kita sekalian. Kita adalah warga negara kerajaan surga. Karena itu gaya hidup kita harus berbeda dengan orang dunia. Karena kerajaan Allah bukan berasal dari dunia ini. Kita tidak menjadi makhluk yang berbeda dengan makhluk-makhluk lain atau manusia yang lain. Tidak, kita masih sama. Masih terdiri dari darah dan daging, masih suka nasi, masih suka mie, ya masih suka gorengan. Mungkin kalau di Indonesia kita sama dengan mereka. Tetapi hidup kita berbeda setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kenapa? Karena kita punya pengharapan akan hidup yang kekal dan kita sudah diselamatkan. Karena itu, gayanya hidup kita harus memberkati orang lain dan harus berbeda dari orang-orang yang belum diselamatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami untuk boleh menikmati kerajaan Allah selagi kami ada di bumi ini. Bapa, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang membuat kami atau menjadikan kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, dan kami dilahirkan kembali. Biarlah Tuhan, kami terus beriman kepadamu Tuhan sepanjang hidup kami. Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.